Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil ya. Channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa, teman-teman. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi tips ya pada teman semua. Bagaimana sih kita akan membangun sebuah usaha ya dengan modal yang sangat kecil ya. Contohnya adalah usaha seperti saya ini, yaitu usaha ATK. Nah, di sini saya akan memperkirakan modal yang kita gunakan adalah sekitar 5 juta, teman-teman. Jadi bagaimana sih kita akan memanajemen sebuah usaha ATK ataupun memulai usaha ATK ini dengan modal awal yaitu 5 juta rupiah. Untuk itu terus simak videonya Mas Ragil sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Nah, teman-teman semua ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwasanya bagaimana sih kita akan membuka suatu usaha kecil-kecilan di desa ya, usaha ATK dengan modal yang sangat minim yaitu 5 juta rupiah, teman-teman. Apa kita bisa menghandle sebuah usaha ataupun memulai usaha dengan hanya bermodalkan 5 juta rupiah, teman-teman? Jadi seperti ini, teman-teman ya. Langkah awal dalam memulai usaha itu memang kita harus persiapkan dengan matang, teman-teman. Yang pertama kita harus punya niat dulu ya, teman-teman. Kita harus punya niat bahwasanya kita memang ingin memulai suatu usaha itu dengan niat dan penuh perjuangan ya, siap menghadapi tantangan karena untuk mengawali suatu usaha itu kita memang perlu perjuangan ya, tidak mudah, dan itu harus kita bisa melewatinya ataupun bisa menghadapinya ya. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi dengan modal usaha 5 juta, kita bisa menghandle usaha ATK ini bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Jadi pertama-tama teman-teman, di sini teman-teman dengan syarat ya, teman-teman udah mempunyai tempatnya ya. Jadi kalau tempatnya udah bisa miliki sendiri ataupun di luar daripada modal yang 5 juta tadi, teman-teman ya. Jadi 5 juta itu adalah modal yang kita gunakan untuk membeli barang-barang yang akan kita jual di toko kita. Untuk masalah styling, masalah rara ataupun masalah tempat usaha itu udah di luar daripada modal yang 5 juta tadi, teman-teman ya. Jadi dengan modal 5 juta itu udah di luar daripada modal kita untuk tempat usaha maupun rak-rak dan styling untuk pajangan, teman-teman ya. Nah, jadi untuk 5 juta tadi kita usahakan untuk membeli barang-barang yang pertama-tama kita harus membeli dengan barang-barang yang sering dibutuhkan oleh konsumen ya. Jadi anggaplah 1 juta kita belanjakan untuk membeli peralatan sekolah ya, misalnya pensil, pena, buku, kertas kado, kertas karton, gunting, itu udah cukup, teman-teman ya. Dengan modal 1 juta itu udah cukup kita membuat untuk membelanjakan barang-barang yang kecil-kecilan untuk peralatan sekolah dengan kuantitas atau jumlah yang tidak usah terlalu banyak dulu, karena kita mengingat modal kita yang pas-pasan ataupun modal kita kecil, jadi kita cukup belanja sesuai dengan budget yang ada ya, teman-teman ya. Yang penting bisa memenuhi pajangan di tempat usaha kita ataupun toko kita tersebut, teman-teman. Jadi anggaplah 1 juta itu kita belanjakan untuk membeli peralatan sekolah dengan kuantitas jumlah yang sedikit, ataupun yang penting setiap orang nanya banyak kita bisa menjualnya ya. Kalaupun orang itu membeli banyak ya, kita memang belum menyediakan. Yang penting kita sudah mempunyai nama bahwasanya kita sudah membuka usaha ATK ya, teman-teman. Kemudian anggap aja untuk 1 juta untuk peralatan sekolah, kemudian 1 juta untuk peralatan listrik ya, teman-teman. Jadi kita membeli lampu, membeli
isolasi seperti ini, kemudian membeli cutter, itu anggap aja 1 juta udah cukup teman-teman ya. Yang penting kita membelanjakannya juga jangan terlalu banyak, cukup sesuaikan dengan budget yang ada. Kemudian masih sisa 3 juta teman-teman ya. Jadi untuk 1 juta lagi, tadi udah habis 2 juta, jadi masih sisa 3 juta. Nah, untuk 1 juta lagi kita gunakan untuk membeli peralatan seperti map teman-teman ya. Jadi sini ada map berbagai macam map. Jadi kita cukup membeli satu ini aja sudah cukup ya teman-teman ya. Membeli dengan satu bungkus ini isinya sekitar 50 biji ya. Jadi sudah cukup. Kita setiap item kita beli 1 pak aja teman-teman ya. Jadi kita jualnya untuk melayani eceran saja teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian tas-tas file ini cukup kita beli satu lusin aja teman-teman ya. Kemudian map ini seperti ini. Jadi kita budget untuk membeli barang-barang ini adalah sekitar 1 juta ya. Seperti ini juga kertas, ini murah nih teman-teman, kertas grip ya, murah. Kemudian tisu juga murah. Kita cukup membeli 1 lusin, yang penting untuk mencukupi kebutuhan pajangan dari tempat usaha kita. Kemudian 3 juta udah lewat, kita kemudian kembali ke nambah 1 juta lagi ya untuk belanja buku-buku teman-teman ya. Jadi untuk membeli buku-buku kita memerlukan dana sebenarnya agak banyak, cuman kalau mengingat modal kita yang sedikit, kita cukup membeli buku sedikit-sedikit dalam jumlah ya, sedikit-sedikit aja teman-teman. Seperti saya ini cukup ya, ini segini itu 5, paling beli 2 aja udah cukup, beli dua. Jadi setiap item buku kita beli cukup 1 lusin atau 2 lusin untuk memenuhi rak pajangan kita ya. Buku-buku seperti ini, ada buku gambar, buku tulis, pokoknya perlu aneka macam buku. Kita membelinya dengan budget 1 juta rupiah teman-teman ya. Jadi udah 4 juta kita lewati, tinggal 1 juta lagi kita membeli sisanya, yaitu ya contohnya adalah nota-nota, kemudian amplop ini, kemudian ada ini apa namanya, kertas origami, ada pembersih telinga, kaos kaki, pokoknya yang 1 juta terakhir kita belikan atau belanjakan barang-barang lainnya, sisa-sisa daripada yang belum kita beli ya teman-teman ya, untuk sebagai barang pelengkap di toko kita teman-teman. Jadi usahakan teman-teman ya, dengan modal 5 juta kita bisa menghandle memulai membuka usaha fotokopi, membuka usaha kecil-kecilan di desa teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman membelanjakan uangnya 5 juta tadi, teman-teman di rumah harus bisa melakukan rekap dulu teman-teman. Jadi mengelompokkan barang apa aja yang akan dibeli nanti di toko grosir ya. Jangan sampai di toko grosir nanti kita bingungan mau beli belanja apa ya. Terkadang kita sering mengalami hal tersebut ya, termasuk saya. Di rumah kita tanpa melakukan perencanaan barang apa yang mau dibeli, dan sampai di sana pun udah lupa apa aja barang itu habis. Kemudian yang dibeli itu gak sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita rencanakan dari rumah teman-teman. Jadi sebisa mungkin teman-teman untuk membuat daftar belanja barang yang akan dibeli di rumah, supaya tidak kebingungan nanti pada saat kita melakukan belanja di grosir ya teman-teman ya. Apalagi untuk buat pemula pasti mengalami kebingungan saat kita melakukan pembelanjaan barang di awal mengisi toko kita teman-teman. Apalagi kita masih baru ya, jadi masih bingung apa aja yang mau dibeli, apa aja yang mau dibeli. Jadi sebaiknya teman-teman harus melakukan perencanaan barang-barang yang akan dibeli di rumah sebelum kita berangkat ke toko grosir ya teman-teman. Oke, jadi itu tadi teman-teman ya. Dengan modal 5 juta kita bisa memulai untuk membuka usaha ATK kecil-kecilan di rumah ya. Dengan yang pasti kuncinya adalah kita harus punya mental yang kuat, punya kuncinya adalah kita harus mempunyai mental yang kuat untuk menghadapi tantangan dan cobaan dalam
menjalani usaha TK yang baru kita rintis tersebut, teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sama seperti saya dengan memiliki modal kecil tetapi ingin buka usaha TK cicilan di rumah, teman-teman ya. Mungkin itu aja untuk video pada kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, oke? Semoga tetap semangat dalam menjalani aktivitas usaha di rumah, oke? Salam wira usaha.